Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Nana, waktu lalu kalian telah mempelajari yaitu tentang patung. Perlu dikatakan Nana, dulu sebelum masa COVID itu banyak wisatawan yang berdatangan ke Indonesia, Nana. Sehingga kedatangan wisatawan asing itu meningkatkan perekonomian Indonesia, termasuk ketika pulang ke negara asalnya mereka banyak membeli souvenir dari Indonesia berupa patung anak-anak, baik patung berupa dari patung kayu maupun patung dari batu. Kalau anak-anak pergi ke Borobudur, ke Bali, di sana banyak souvenir yang berupa patung. Anak-anak, situasi COVID seperti ini menyebabkan perekonomian di negara-negara tetangga, negara dunia manapun semakin sulit. Nah, ini anak-anak, termasuk dampaknya di Indonesia. Anak-anak, dengan perekonomian seperti ini perlu adanya kerja sama dengan negara-negara tetangga. Karena apa, anak-anak? Negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang telah kalian pelajari ada 10 negara. Nah, itu perlu kerjasama sehingga ekonomi nanti bisa meningkat kembali. Anak saya sayang, sebenarnya kerjasama dari negara-negara Indonesia dengan negara tetangga sudah lama. Nah, ketika yaitu dibentuknya yaitu ASEAN. Nih, sehingga untuk meningkatkan perekonomian di Asia Tenggara itu sepakat negara Asia Tenggara saat itu ada 5 tokoh. 1. Adam Malik dari Indonesia. 2. Tun Abdul Razak dari Malaysia. 3. Narcisco Ramos dari Filipina. Yang keempat, S. Rajaratnam dari Singapura. Yang kelima, Tanat Koman dari Thailand. Ini anak-anak, kelima tokoh ini sepakat mendirikan suatu organisasi bangsa-bangsa Asia Tenggara yang disebut dengan nama ASEAN. Jadi ASEAN itu adalah kumpulan negara organisasi yang anggotanya bangsa negara-negara di Asia Tenggara. Ada 5 tokoh semua. 1. Indonesia. 2. Singapura. 3. Filipina. 4. Malaysia. 5. Thailand. Ini yang mula-mula mendirikan ASEAN. Tepatnya yaitu ditandatanganinya namanya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1968. Ini disepakati berdirinya. Sejak itulah didirikan namanya ASEAN. 5 tokoh, saya ulangi, dari Indonesia Adam Malik, Singapura S. Rajaratnam, Filipina Narcisco Ramos, Malaysia Tun Abdul Razak, Thailand Tanat Koman. Ini anak-anak, Tanat Koman. Nah, sepakat mendirikan organisasi. Mengapa kok didirikan ASEAN, anak-anak? Latar belakangnya apa? Mengapa didirikan? Nah, perlu dikatakan dari kelima negara ini dan negara-negara di Asia Tenggara, 1. Latar belakang dunia ASEAN mempunyai nasib yang sama. Nasib yang mana, Pak Din? Nasib pernah dijajah. Semuanya pernah mengalami penjajahan kecuali Thailand. Thailand itu adalah negara di dunia yang tidak pernah mengalami penjajahan. Jadi latar belakang yang pertama, ASEAN itu 1. Mempunyai nasib yang sama, yaitu pernah jajah, kecuali Thailand. Yang kedua adalah latar belakangnya, letak geografisnya.
Hampir semua negara di Asia Tenggara terletak sekitar Khatulistiwa. Letak geografis. Yang ketiga, negara Asia Tenggara adalah negara yang perekonomiannya katakan negara yang sedang berkembang, kecuali Singapura. Ini negara paling maju di Asia Tenggara adalah Singapura. Di latar belakang yang ketiga adalah negara-negara sedang berkembang, kecuali Singapura. Ini anak-anak. Berikutnya anak, apakah yang keempat? Yang keempat adalah kesamaan, hampir sama. Kesamaan adalah rasnya, hampir sama rasnya. Sebagian ada suku adalah keturunan Indochina dan Melayu, kesamaan ras. Itulah mengapa ASEAN dibentuk, anak-anak. Setelah dibentuknya ASEAN, ternyata mulanya hanya 5 negara. Akhirnya negara-negara yang lain seperti Vietnam, Brunei, Kamboja, Laos juga ingin ikut bergabung dengan organisasi ASEAN. Ini anak-anak, karena memang manfaatnya besar sekali. Karena apa? Setelah dibentuknya ASEAN itu kan meliputi kerjasama beberapa bidang, anak-anak. Kerjasamanya meliputi pendidikan, ilmu pengetahuan atau IPTEK kerjasamanya. Nih, contoh seperti pertukaran pelajar mahasiswa. Jadi kalau anak-anak pandai, besok pamannya cerdas sehingga sampai kuliah kemudian oleh negara nanti dibiayai dan anak-anak bisa kuliah gratis di negara tetangga. Itu namanya kerjasama bidang pendidikan pengetahuan atau IPTEK. Yang kedua adalah kerjasama di bidang ekonomi anak. Di negara Asia Tenggara sepakat mendirikan beberapa pabrik milik ASEAN seperti pabrik Abu Suda itu ada di Thailand, pabrik tembaga ada di Filipina, kemudian pabrik pupuk ada di Indonesia dan Malaysia, pabrik diesel ada di Singapura. Itu contoh kerjasama di bidang ekonomi. Di bidang keamanan anak-anak, di bidang keamanan ini negara-negara Asia Tenggara sebagian besar telah masuk atau ikut dalam mengadakan perjanjian yang namanya perjanjian ekstradisi, kecuali Singapura, anak-anak. Kecuali Singapura. Jadi untuk keamanan mengadakan perjanjian ekstradisi. Apa maksudnya? Nah ini anak-anak. Perjanjian ekstradisi itulah perjanjian yang menyangkut apabila ada kejahatan atau pelanggaran hukum di suatu negara akan dikembalikan ke negara asalnya lagi. Contoh yang di bidang keamanan. Selain itu anak-anak juga pernah ini mengadakan latihan perang bersama negara-negara Asia Tenggara. Juga anak-anak bersama-sama menjaga perbatasan negara, menjaga perbatasan antar negara. Itu anak-anak. Jadi kerjasamanya meliputi beberapa bidang anak-anak. Pengetahuan IPTEK tadi bidang pendidikan, bidang ekonomi mendirikan beberapa pabrik. Apa ada yang lain? Ada, yaitu bidang sosial anak-anak. Nah, bidang sosial anak-anak. Contoh, ketika Indonesia terkena tsunami beberapa tahun lalu, kena gempa dan sebagainya, negara-negara tetangga juga memberikan bantuan kepada Indonesia. Sebaliknya anak-anak, negara tetangga Filipina yang kena tsunami juga, kena gunung meletus, negara-negara lain termasuk Indonesia juga membantu meringankan penderitaan negara Filipina. Itulah anak-anak ASEAN yang kalian kenal. Dan itu juga kerjasama di bidang olahraga yang namanya SEA Games.
tidak olahraga. Itulah anak-anak negara Asia Tenggara membuat organisasi dengan ASEAN mengadakan beberapa kerjasama beberapa bidang. Tolong nanti dipelajari lagi dan tolong tetap semangat belajar. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.